Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai kebaktian kita pada sore hari ini. Mari satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 23, dari mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kami datangnya Tuhan, dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan. Titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Wahyu pasal 7, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pencipta
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat, Minggu tanggal 21 Juni 2020. Bagian pertama. Tema Minggu. Nama minggu ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis dengan tema Panggilan Memelihara Ciptaan. Bagian kedua, Anak Lahir. Pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Oberto Marbun, Ibu Erika F. Boru Situmorang. Alamat Kapling Jordan 4, RT 5, RW 14, nomor 22B, Mampang, Depok. NIR 1828, kelompok 8 atau Judea. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Bagian ketiga, lepas sidi. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pada kebaktian pukul 18 WIB akan dilaksanakan lepas sidi khusus kepada 5 orang jemaat setelah mengikuti pembelajaran kurang lebih 3 bulan. Bagian keempat, jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020 telah pindah jemaat dari HKBP Depok 1, seorang pemuda Samson Tony Simangungsok, NIR 1485, kelompok Getsemani, pindah ke HKBP Bogor. Alamat Jalan Perun Geria Putra Mandiri, Blok C, nomor 24, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Depok. Bagian kelima, berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 telah meninggal dunia Bapak Lamhot Parlindungan Aritonang, usia 50 tahun, suami dari Ibu Mulfiawati Boru Manurung. Alamat BSI 2, Jalan Enggrek 2, Blok C, nomor 46, Pengasinan, Sawangan. NIR 1107, kelompok Antioquia. Dimakamkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di TPU Kalimulia 3. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Bagian ke-6, pelajar sidi. Jadwal ujian pelajar sidi HKBP Depok 1 dapat dilihat di Warta Jemaat. Bagian ke-7, lansia HKBP Depok 1. Pada hari Kamis 25 Juni 2020 pukul 10 WIB akan dilaksanakan sermon lansia via Zoom. Undangan akan di-share melalui Parhalado dan pengurus lansia. Bagian ke-8, perempuan HKBP Depok 1. Pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2020 pukul 17.30 WIB akan dilaksanakan sermon perempuan melalui Zoom.
Undangan akan di-share melalui Parhalado dan pengurus perempuan. Bagian ke-9, Sintua Purna Bakti. Pada hari ini, Minggu, tanggal 21 Juni 2020, pada kebaktian pukul 7, telah dilaksanakan acara Purna Bakti kepada Amang Sintua Sudiaman Nainggolan, karena telah berumur 65 tahun. Kita akan mengumpulkan tali kasih melalui persembahan ke altar. Bagi anggota jemaat yang mentransfer, dapat memberitahukan jumlah tali kasih yang diperuntukkan kepada Amang Sintua S. Nainggolan. Bagian ke-10, pelantikan fungsionaris HKBP Depok 1 periode tahun 2020 sampai 2024. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020, pada kebaktian pukul 7 WIB telah dilaksanakan pelantikan fungsionaris HKBP Depok 1 periode 2020 sampai dengan 2024. Bagian ke-11, rapat fungsionaris. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 pukul 17 WIB akan dilaksanakan rapat fungsionaris bertempat di Konsistori HKBP Depok 1. Bagian ke-12, jadwal ibadah minggu selama PSBB. Jadwal ibadah minggu 28 Juni 2020. Pertama, pagi pukul 7 WIB menggunakan bahasa Batak. Grup C terdiri dari kelompok 2, 5, dan 9. Kedua, sore pukul 18 WIB menggunakan bahasa Indonesia dihadiri oleh grup D, kelompok 7A, 7B, dan 8. Ketiga, untuk grup A, kelompok 1, 3, dan 11, dan grup B, kelompok 4, 6, dan 10, beribadah di rumah masing-masing. Bagian ke-13, sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa bahan disinfektan dan alat pelindung diri (APD) dari NN. Parhalado mengucapkan terima kasih. Kiranya persembahan ini dapat kita pergunakan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan di HKBP Depok 1. Tuhan memberkati. Bagian ke-14, warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dibaca pada lembaran warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan nama-Nya. Dengan firman-Mu penuhi hati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, remaja Naposo yang hadir di gereja dan juga yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Kita bersyukur hari ini pertama sekali kita untuk melakukan ibadah di gereja ini. Setelah 3 bulan lebih kita beribadah di rumah. Setelah pemerintah mencabut masa PSBB dan kita memasuki masa transisi, kita mulai dengan ibadah hari ini untuk jemaat. Itu juga masih tetap untuk melakukan protokol COVID dengan kursi-kursi yang ada di sini. Kita berharap kiranya kerinduan kita bersama untuk beribadah dapat berlangsung sehingga tidak ada lagi kekhawatiran kita untuk datang beribadah karena kita memenuhi protokol COVID. Dan kita yakin juga Tuhan akan melindungi kita semua dari pandemi ini. Sekalipun terus data-data yang pengumuman gugus COVID, ada rasa khawatir, ada yang cemas-cemas begitu. Kita semua percayakan kepada Tuhan, dan satu data yang mungkin perlu kita pelajari bahwa COVID ini sangat lemah, dapat kita atasi dengan disiplin. Karena itu kita ibadah juga saat ini juga menggunakan masker. Ini saya pikir menjadi budaya baru bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah minggu ini tertulis dalam Imamat 25 ayat 1 sampai ayat 13. Saya bacakan untuk kita. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagimu tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu haruslah menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala, di mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya
dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kau petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu, harus diambil dari ladangnya. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini suatu petunjuk bagaimana bangsa Israel dipersiapkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana peraturan tahun Sabat itu jauh-jauh sebelumnya sudah dirancang Tuhan untuk umat Israel. Apa itu tahun Sabat? Dalam ayat 1 sampai 7 dijelaskan tadi, yaitu 7 tahun. Berarti tahun ke-7 sama seperti kita dalam menjalani minggu, kita bekerja selama 6 hari, tetapi beristirahat pada hari Sabat. Berarti 1 hari itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kita harus beristirahat dari segala aktivitas dari pekerjaan kita untuk menyegarkan jiwa kita. Bagaimana kita menyegarkan jiwa kita? Bukan beristirahat golek-golek di tempat tidur, tidak. Tetapi menyegarkan jiwa kita dengan datang beribadah kepada Tuhan. Menyegarkan tubuh jasmani kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Menyegarkan tubuh dan batin kita dengan mau datang sujud di hadapan Tuhan. Inilah yang menarik dari kehidupan orang yang dipilih Tuhan menjadi umatnya. Jadi sejak penciptaan itu Allah telah melatih manusia untuk menjadi makhluk beribadah. Sejak awal penciptaan, Tuhan telah mendidik manusia yang diciptakan itu. Bukanlah hanya manusia yang bekerja, berusaha. Tidak. Tetapi ada saatnya manusia itu harus beristirahat dan menyegarkan jiwanya dengan beribadah kepada Tuhan. Ini peringatan penting juga bagi kita semuanya, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kita mungkin terlalu banyak istirahat 3 bulan ini. Kita di rumah. Bukan hanya 1 hari Sabat lagi ya, tetapi hari demi hari banyak istirahat. Sekarang dalam memasuki new normal, jika masa transisi ini kita kembali kepada aktivitas kita, saya pikir ini harus kita ingat. Ingatlah menyegarkan jiwa dari kelelahan, dari kecapean yang terus memproduksikan di kantor, di pekerjaan ini. Harus kita segarkan jiwa kita melalui beribadah. Maka demikianlah bangsa Israel, kalau mereka memasuki tanah Kanaan dan mereka telah memiliki ladang, telah memiliki ternak, telah memiliki apa yang mereka cita-citakan, yaitu hidup dan tinggal di negeri yang subur, yang tanahnya begitu subur, berlimpah madu dan susu. Maka mereka itu boleh mengelola alam, boleh bekerja, sehingga ladang-ladang mereka menghasilkan selama 6 tahun, tetapi pada hari Sabat, tahun ke-7, tahun Sabat, harus ada peristirahatan. Jangan ditaburi, berarti ladang itu supaya beristirahat. Jika dia sudah berlelah menghasilkan dan berproduksi yang baik bagi para petani, maka tahun ke-7 dia harus beristirahat. Ini adalah suatu kepedulian.
kepedulian terhadap alam, kepedulian terhadap tanah, kepedulian terhadap lingkungan kita. Bukankah kita sering seolah-olah alam ini adalah hanya untuk manusia saja. Tetapi bagaimana manusia untuk peduli terhadap alam. Inilah yang diingatkan oleh tahun Sabat. Harus berhenti. Mereka harus kita hargai sebagai ciptaan Tuhan untuk beristirahat. Dan supaya istirahat mereka itu agar lebih produktif menghasilkan yang terbaik untuk kita. Bukan hanya peduli terhadap alam, tetapi dikatakan di sini apa yang tumbuh sendiri. Berarti secara tidak sengaja alam itu menghasilkan sesuatu, tetapi itu jangan diambil hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dikatakan itu harus kita kasih kepada orang yang tinggal bersamamu. Itu harus diambil dan dibagi pada orang asing yang diam di negerimu. Dan itu harus dipersembahkan dan diberikan kepada orang pekerja-pekerja, hamba-hamba, dan budak laki-laki dan budak perempuan. Ini mau mengajarkan bahwa sejak semula Tuhan telah mendidik umat Allah itu menjadi umat yang peduli terhadap orang lain. Jadi kita bukan hanya bekerja untuk diri kita sendiri. Kita hanya untuk menghasilkan sesuatu, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi firman ini mengatakan kita harus peduli terhadap orang lain. Saya sangat gembira bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa di masa pandemi ini banyak aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh gereja-gereja, yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara spontan dan juga secara terencana. Gereja kita misalnya sampai hari ini kita telah melaksanakan 5 kali pembagian sembako dan kebutuhan lainnya untuk jemaat yang berdampak COVID. Itu semua persembahan kita, itu semua doa kita, supaya orang tertolong atas kesulitan yang mereka alami. Hal-hal seperti itu harus kita lanjutkan. Karena apa? Karena kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan menjadikan tahun Sabat supaya manusia itu mengingat, kamu itu harus peduli terhadap orang lain. Kamu harus melihat orang-orang di sekitarmu. Kamu harus memperhatikan orang-orang yang bekerja kepadamu. Supaya jangan manusia itu egois. Manusia itu hanya untuk memikirkan diri sendiri. Seperti khotbah minggu lalu. Masih ingat khotbah minggu lalu? Seorang kaya yang bodoh. Dia meromah seluruh lumbungnya. Dia menghasilkan yang hasil-hasil terbanyak. Dan setelah terkumpul semuanya, tenanglah hai jiwaku. Datang sang pencipta. Kamu orang kaya yang bodoh. Hari ini kamu akan berhenti loasau. Untuk apa semua yang dikumpulkan itu? Terus saudara, tahun Sabat melatih kita. Tahun Sabat menjadikan kita menjadi orang yang peduli. Pertanyaannya adalah, kapan kita merayakan tahun Sabat ini? Tentu kita tidak seperti orang Yahudi. Karena kita bukan Yahudi. Kita bukan menuruti Taurat. Tetapi kita harus peduli setiap hari, setiap saat. Karena Kristus telah menebus kita. Jadi bukan, berarti selama 6 tahun ini sama saya aja lah terus. Nanti setelah 7 tahun baru bisa memberi. No. Tetapi tahun Sabat itu dijadikan supaya kita ingat. Suatu peraturan dan perintah supaya kita ingat peduli terhadap alam dan peduli terhadap sesama. Jadi kapan itu? Hari ini, sekarang ini. Tidak Anda keluar dari gereja ini, Anda harus peduli terhadap orang lain. Saya tagline mulai kemarin itu ya, tagline apa ini? Masker. Saya pakai masker ini menghormati Anda dan apa itu namanya?
Banyak saya lihat foto di Facebook pakai masker itu, berarti ini adalah sebagai tanda hormat saya kepada Anda. Karena apa? Melindungi saya dan menghormati Anda. Saya pikir ini penting kita lakukan sebagai bentuk kepedulian. Jangan kita egois, oh sudahlah, tapi enggak peduli terhadap orang lain. Saat ini, apa yang disarankan untuk bersama-sama melindungi diri kita dari pandemi ini, saya pikir ini buktinya. Di masa pandemi ini, kita benar-benar menjadi orang-orang yang peduli. Jika 7 kali 7 tahun Sabat, berarti tahun Sabat, 2 kali 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Sampai 7 kali tahun Sabat, inilah yang disebut dengan hari besar, yaitu dengan tahun Yobel. Yobel berarti jubileum. Jubileum berarti kita bersuka cita. Kalau 7 tahun Sabat itu orang harus bergembira. 7 kali tahun Sabat itu orang bersuka cita. Dikatakan di sini, engkau harus menyalakan bunyi sangkakala. Di mana-mana, semuanya pakai trompet. Sama seperti trompet tahun baru ya, harus melebihi dari situ. Karena apa? Tahun Yobel itu benar-benar tahun sukacita. Karena apa? Dikatakan di sini, kita harus bersukacita. Jangan ada orang yang sedih. Jangan ada lagi orang yang terlilit hutang. Jangan ada lagi orang yang murung hidupnya. Jangan lagi ada orang yang diperhamba atau diperbudak. Tetapi orang-orang Ibrani harus bebas. Tanah-tanah mereka karena transaksi ekonomi yang pilih sehingga didot-dot tanahnya. Dot-doton itu artinya apa itu? Ya, menjadi terlilit hutang sehingga tanahnya itu dalam jangka tertentu harus menjadi milik orang lain. Itu harus kembali ke tahun 50. Inilah kebebasan yang direncanakan Tuhan agar manusia itu memiliki suatu mata rantai. Ada saatnya manusia harus bebas dari hutang-hutangnya. Karena itu tahun Yobel itu saudara-saudara harus bersukacita. Sukacita itu didasarkan karena apa? Tahun Yobel itu adalah pembebasan. Bebas. Saya orang yang berhutang selama ini susah untuk membayar. Saya sudah terlilit hutang dan tidak bisa lagi membayar. Orang Ibrani membebaskan itu. Bagaimana dengan orang Batak? Rela enggak? Setelah berhutang 50 tahun, rela membebaskannya? Wah, kok senyum-senyum ini? Bagaimana yang di rumah? Rela enggak? Hah? Ikhlaskan saja. Ingat aja, kalau ada masih orang yang berhutang sama kita, sudah 50 tahun, sudahlah. Lebih dari situ, Tuhan telah memberkati kita. Aminkan saja. Inilah bukti pembebasan. Dan mungkin harus salam, oke. Jangan lagi segan-segan sama utangmu telah dibayar lunas oleh tahun Yobel. Harus begitu. Tahun pembebasan, tahun Yobel itu tahun pembebasan. Siapa tahu terlilit utang banyak. Siapa tahu tanahnya sudah menjadi hak milik orang lain. Harus kembali. Karena tanah bagi orang Israel itu adalah hak milik. Milik pusaka. Karena itu mereka tidak boleh menjual. Menyewa boleh. Sehingga kalau dia tersewa sekian lamanya, tahun ke-50 harus kembali. Karena tanah itu adalah milik pusaka bagi orang Yahudi. Maka harus menjadi tahun pembebasan. Inilah yang direncanakan Tuhan. Sehingga orang karena ketidakberdayaannya, Tuhan sendiri yang membebaskan kita dari hutang-hutang. Yang kedua, tahun Yobel itu adalah tahun pendamaian. Tahun pendamaian. Kalau tahun pendamaian berarti jika ada konflik, jika ada perseteruan,
jika ada pertengkaran, jika ada sakit hati yang membuat kita selama ini dendam dan geram terhadap orang lain, ingat, harus berdamai. Harus berdamai. Tahun Yobel itu harus mendamaikannya. Jangan seperti ungkapan orang Batak, ya. Orang Batak ini ngeri nih. Nggak ada tahun Yobelnya. Kalau dia sudah dendam, Pak jumpa di Tano, sampai mati pun nggak mau memaafkannya, nggak boleh begitu. Ini yang dirancang oleh Tuhan bagi orang Israel. Dan kita sebagai orang percaya harus seperti itu. Harus mau memaafkan. Bahkan Yesus mengatakan, sampai berapa kali kita memaafkan? Setiap kali, setiap saat. Karena itu harus sesakit apapun perbuatan orang lain terhadap kita, harus mau berdamai. Seberat apapun sakitnya yang kita rasakan oleh ulah orang lain, damaikan hati. Inilah yang dirancang Tuhan bagi umatnya. Supaya jangan ada bekas-bekas. Supaya jangan ada luka-luka batin. Supaya jangan ada yang membuat dirinya berhutang di dunia ini terhadap sesama. Sehingga tahun ke-50 itu harus dihapuskan semuanya. Hatinya kembali berdamai dengan orang lain. Luka-luka lama itu harus disembuhkan dengan tahun Yobel. Dan dikatakan di sini, tahun Yobel itu adalah engkau harus menguduskannya. Berarti umat Israel itu harus datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa, untuk memohon pelanggaran-pelanggaran supaya jangan lagi diingat oleh Tuhan. Dalam tahun Yobel, bangsa Israel ini merayakan jubileum dengan masuknya imam besar ke ruang Maha Kudus di bait suci. Di ruang Maha Kudus itu imam yang paling besar, yang paling tertinggi di seluruh bangsa itu masuk ke ruang Maha Kudus untuk memohon pengampunan dosa seluruh umat ini. Supaya jangan lagi diingat-ingat kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran. Dan Tuhan itu, kalau kurban itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu mengampuni dosa-dosa umat Israel. Itulah tanda pengudusan bagi orang Israel. Maka demikianlah juga, bagaimana kita bisa menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa kudus dari perbuatan kita. Kita tidak bisa bersih dari segala perbuatan kita dengan melakukan ini dan itu. Tetapi kita bisa kudus karena pengorbanan Yesus Kristus yang membasuh seluruh dosa kita dengan tercurahnya darah Yesus di Golgota. Itulah kurban pengampunan dosa yang diberikan Tuhan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kita oleh darah Yesus kita dikuduskan. Inilah yang harus kita syukuri. Tuhan telah membebaskan kita. Bukan karena kita bebas dan merdeka. Karena perbuatan kita. Tuhan telah mendamaikan kita dan merangkul kita menjadi anak-anaknya. Bukan karena kita sudah bebas dari pelanggaran kita. Enggak. Tapi karena tindakan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita didamaikan dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita dibebaskan dari segala dosa dan hukuman mati. Dan darah Yesus Kristus itulah yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Sehingga kita dijadikan menjadi umat Allah yang kudus. Sehingga gereja itu disebut dengan persekutuan orang-orang kudus. Kita bukan karena kudus dari diri kita sendiri. Tapi karena Kristus menguduskan kita. Dan kita dirangkul. Dan dimasukkan dalam suatu persekutuan orang-orang kudus. Inilah yang harus kita rayakan. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada sama seperti tahun Sabat. Jika tahun Sabat kita harus peduli terhadap alam, peduli terhadap sesama kita,
maka tahun Yobel juga lebih dari itu. Jika tahun Sabat kita peduli, maka 7 kali kepedulian kita terhadap alam dan sesama. Lebih dari itulah kita lakukan kepedulian kita. Saudara-saudara, saya kurang tahu bagaimana kita merancang ini dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus merayakan tahun Yobel dengan bukti kepedulian kita. Karena apa? Karena Kristus telah menebus kita. Maka setiap hari kita harus peduli. Ketika Anda keluar gereja ini, pedulilah terhadap orang lain. Ketika Anda keluar dari rumah Anda masuk kepada pekerjaan Anda dan lingkungan kerja Anda, lihatlah, buktikanlah Anda menjadi orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang didamaikan, dan orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Supaya kita menjadi saluran berkat bagi alam ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Menjadikan kita orang-orang yang peduli. Jadilah pelaku-pelaku firman dengan tindakan kita yang peduli terhadap sesama, terhadap orang lain dan alam ini. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah yang kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami dalam segala aktivitas kami, dalam segala tugas-tugas dan pekerjaan kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami mengingat Sabat, beristirahat, menyegarkan tubuh jiwa kami dengan beribadah kepadamu. Ya Tuhan, ingatkanlah kami semuanya. Dalam segala kesibukan kami, biarlah kami menyegarkan diri kami dengan mau beribadah kepada Engkau. Berdoa, memuji dan memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu sebagai sumber kekuatan, sumber kehidupan, dan motivasi bagi kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa Surgawi, firman-Mu juga mengingatkan bahwa tahun Yobel ini adalah menjadi tahun kepedulian. Dengan peraturan Yobel Engkau mengingatkan kami bahwa penindasan harus dibebaskan dari orang-orang yang tertindas. Hutang-hutang, beban-beban yang membebani orang lain harus diangkat supaya mereka merdeka. Luka-luka, perseteruan, pertengkaran akan berlalu dan hadir damai sejahtera. Ya Tuhan, ingatkanlah kami orang-orang percaya agar melakukan ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami menjadi orang-orang yang peduli dan menjadi orang-orang yang merayakan jubileum dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami masing-masing menjadi orang-orang yang membebaskan beban orang lain. Biarlah juga kami Tuhan orang-orang yang mau saling memaafkan dan rela berdamai dengan orang lain. Sekalipun sakit hati di dalam diri kami yang membara. Tetapi kasih-Mu dapat membenamkan itu semua. Sehingga kami bisa melakukan damai sejahtera. Ya Tuhan, ajarlah kami dan kuatkan kami melakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir pada saat ini di gereja ini. Kami telah memulai peribadahan ini. Setelah lebih 3 bulan kami Tuhan beribadah di rumah dan tinggal di rumah. Bekerja dari rumah. Anak-anak kami juga sekolah dari rumah. Ya Tuhan, ajarlah kami juga untuk tetap disiplin. Kalau di masa transisi ini pemerintah kami telah memperbolehkan kami melakukan aktivitas
di luar rumah dengan terbatas. Ajar kami Tuhan untuk tetap disiplin, sehingga dapat melakukan protokol COVID dalam kehidupan kami. Ajari anak-anak kami Tuhan, mereka telah naik kelas dan telah menerima hasil raportnya, dan kami tidak tahu bagaimana guru-guru mengevaluasi ini di masa pandemi ini. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan kepadamu. Berikan hikmat dan pengertian. Ajari mereka apa yang harus mereka lakukan dalam hidupnya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menolong pemerintah kami melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini dalam seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong bangsa ini. Berkati pemerintah kami, Presiden Joko Widodo dan seluruh aparaturnya, sehingga mereka dapat memikirkan yang terbaik untuk bangsa kami dan melakukan keputusan-keputusan yang terbaik dan kebijakan-kebijakan yang terbaik membangun bangsa ini. Jauhkan Tuhan perseteruan, politik-politik kegaduhan yang membuat bangsa ini tercabik-cabik. Isu-isu yang tidak sedap, yang membawa roh-roh pemecah. Jauhkan itu Tuhan dari bangsa kami. Tetapi damaikanlah hati kami, ketuklah hati setiap orang yang merencanakan yang tidak baik di negara ini. Tetapi biarlah dengan hati yang damai dan di dalam nasionalisme yang kuat, kami mempererat bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia yang maju ke depan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk Gereja HKBP Depok 1. Dalam seluruh pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati. Jemaat yang sakit, berikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Berikan kekuatan, obat yang mereka makan berkati, menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Anggota jemaat yang berduka, ya Tuhan, hiburkanlah mereka, sehingga mereka kuat atas peninggalan orang yang mereka kasihi. Bapa Surgawi, jika dalam hidup kami banyak kekurangan dan dosa, ampuni kami Tuhan atas setiap kekurangan dan kelemahan kami. Ajar dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku nyanyian nomor 672 ayat 1. Pada kesempatan ini kita mengumpulkan tali kasih untuk Sintua S. Nenggolan. Di tempat aja. Di
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita pintu keluar dari kiri dan kanan, mulai dari baris yang paling pinggir, supaya jangan ada antri di pintu, mungkin dimulai dengan baris yang kiri, demikian juga yang di kanan ini dimulai dengan baris yang paling kanan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, Tuhan memberkati. Salam.